Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mengunjungi saudara sekalian hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Bahaya sekali kalau hidup kita dipenuhi dengan sikap iri hati dan dengki dan cemburu kepada orang lain. Karena akhirnya nanti kita bisa menjadi pembunuh. Mungkin sudah pikir, loh, kok bisa begitu? Dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sekarang. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dan tolong kami untuk punya telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang menerima semua kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 12 ayat 18 dan 19. Injil Yohanes pasal 12 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Mujizat apa? Mujizat Lazarus bangkit sesudah meninggal selama 4 hari. Ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut Dia. Amin. Saya sudah katakan dari awal tadi, betapa berbahayanya iri hati, dengki, dan cemburu melihat orang lain berhasil. Apa kata mereka tadi? Kamu lihat seluruh dunia mengikut Dia. Betul. Dan sudah mendengar ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang datang itu 5.000 laki-laki saja, tambah perempuan ya mungkin ya perempuan tidak terlalu banyak sih, paling perempuan 1.000. Jadi 6.000 orang. Itu seluruh dunia. Kebencian, dengar saya baik-baik, kebencian, iri hati dan dengki memblow up masalah. Barang kecil disebut besar.
Masalah kecil disebut masalah besar. Oleh karena kita iri hati dan dengki. Dan ujungnya sudah tahu, firman Tuhan yang menyebut demikian, bahwa kemudian mereka menyalibkan Yesus, membunuh Yesus karena dengki. Siapa yang bilang begitu? Pontius Pilatus. Saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini, mari bertobat dari hal apa? Akar pahit, luka batin, dan dendam. Dari cemburu, iri hati dan dengki melihat orang berhasil, melihat orang sukses. Sudah dengar ini? Saya ulang lagi ayat firman Tuhannya. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali gagal, tidak berhasil sama dengan gagal. Artinya mereka katakan, lihat, Yesus itu sukses besar. Seluruh dunia ikut dia. Seluruh dunia apanya? Penduduk Yerusalem saja pada waktu itu sudah ratusan ribu orang. Penduduk ibu kota. Mereka bilang yang 6.000 orang itu di mana? Kebanyakan orang di utara, di Galilea. Tapi mereka bilang ini seluruh dunia sudah ikut Yesus. Wah, saya pikir ini harus kita hati-hati. Tolong kita semua perhatikan koreksi hati kita masing-masing. Mulai dengan akar pahit. Mengapa disebut akar? Karena itu sudah tumbuh dan dibiarkan, tidak pernah dicabut. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, berkat Tuhan tidak bisa mengalir kepadamu, tangan Tuhan tidak bisa menjangkau engkau. Ya, telinganya tidak bisa mendengar engkau. Oleh karena apa? Engkau tidak pernah membereskan dosa. Segala dosamu, segala kejahatanmu, itu yang buat Tuhan tidak bisa tolong engkau, tidak bisa mengalirkan berkat. Itu sebabnya mengapa sebelum tumbuh lebih besar, sebelum dia berbuah menjadi kejahatan, maka cabut akar pahit itu. Luka batin, luka kalau dibiarkan terus-menerus ternganga, dia menjadi busuk. Dan kalau sudah busuk, itu harus dioperasi di sekitarnya, dipotong, supaya bagian yang busuk itu tidak menjalar kemana-mana. Kalau kaki sudah busuk atau tangan sudah busuk, boleh jadi tangan sudah dipotong. Bahaya sekali saudara sekalian, luka batin itu. Karena sudah dikecewakan oleh orang, ditinggalkan orang yang sudah cintai. Kemudian apa? Dendam. Sudah tahu istilah balas dendam? Saudara mau meracuni orang, apa? Racunnya kau minum sendiri. Saudara mengerti? Hati-hati. Karena umumnya dendam itu kemudian makan ke dalam, membuat kita bisa sakit jantung, sakit liver. Oleh karena apa? Kita minum racunnya sendiri. Hari ini lepaskan semuanya itu. Dan jangan memblow up masalah. Masalah kecil jadi masalah besar. Dan itu akan membunuhmu. Mari ingat benar firman Tuhan ini. Kata firman Tuhan, saya ulang lagi. Mereka tukang memblow up, membesar-besarkan masalah. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Kamu sama sekali gagal. Sama sekali gagal total. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Seluruh dunia. Karena apa? Otak sudah dipenuhi dengan rasa iri hati dan dengki. Hati sudah dipenuhi dengan akar pahit, luka batin dan dendam kepada Yesus yang sukses itu. Yesus sukses kenapa? Karena di bawah urapan Roh Kudus. Dia tidak pernah benci orang. Disalib pun dia bilang apa? Dia bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu khotbah kita pada waktu Paskah bulan April yang lalu. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua, mari lepas bebas. Lepas bebas daripada akar pahit, luka batin dan dendam. Lepas bebas oleh karena darah Yesus memotong mata rantai kutuk.
iri hati, dengki, dan berbagai perasaan cemburu melihat keberhasilan orang lain. Tuhan Yesus mampu memberkati kita dan menolong kita bebas dari semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan kepada kami. Tolong Tuhan cabut dengan tangan-Mu yang berlubang paku. Putuskan mata rantai kutuk, akar pahit, luka batin dan dendam dari kami. Cabut semua perasaan iri hati, dengki dan cemburu melihat orang lebih berhasil daripada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.